Hai gengs, welcome to Balkon. Oke, hari ini gue bakal ngebahas tentang olahraga. Kan kebanyakan orang yang olahraga pasti goalsnya burn fat. Burn fat, bakar lemak, gimana ngecilin perut, gimana ngecilin paha, itu aja. Padahal di sport itu many kind of goal, banyak goals lain selain fat loss atau ngecilin paha atau ngecilin perut. Ketika kita sampai ke dimana titik kita proporsional, pasti kita punya tujuan. Contoh, lo mau ikut maraton kah, atau lo pengen lebih fleksibel kah, atau badan lo terasa kaku kah. Banyak, jadi ada fleksibel, ada strength, ada speed. Misal lo pengen lomba lari. Oke, gue contohin satu-satu. Contoh pertama adalah kekuatan, strength. Oke, itu pokok strength. Ya, gue contohin beberapa exercise. Sebenarnya banyak banget, gengs. Nah, bagi yang butuh program untuk strength, silakan komen di bawah. Strength seperti apa? Cuman rata-rata pasti orang kan jarang yang ada di situ posisinya. Pasti dia lebih ke gimana sih cara bakar lemak, itu aja. Karena goalsnya di situ, terus dia nggak nyampe ke proporsional, habis itu punya tujuan baru, gitu loh. Pasti itu aja. Terus yang kedua, kita ke flexibility atau yang namanya kelenturan. Oke, itu flexibility yang tadi contohnya. Bagus ya. Nah, yang flexibility itu ya, selain flexibility itu gue kasih tahu tentang benefitnya sedikit. Yang pertama, fleksibilitas juga kalau kita lebih meningkat, kita lebih nggak mudah capek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aliran darah lebih lancar. Jadi misalnya harusnya ditaruh ke bagian yang tertentu, misalnya kita habis makan nih, kalau lancar aliran darahnya larinya ke tangan, ke bahu, ke hal yang lebih membuat lo proporsional, nggak ke perut gitu. Itu juga yang kedua. Yang ketiga juga, lu pasti lebih ke siap menghadapi tekanan yang lebih dalam. Jadi misalnya lu jatuh dari motor dari ketinggian berapa, tubuh lu lebih enak untuk nangkep tekanan tersebut, nggak kayak orang kaku, pasti gampang patah gitu. Itu di flexible benefitnya. Terus kita ke yang ketiga, yaitu speed and agility. Yang ketiga, tadi poin di speed and agility itu terkhusus kalau lo pengen ngelakuin sprint, or lo ada lomba lari, atau lo pengen sekedar lebih cepat lah dari biasanya. Ya cuman sprint itu benefitnya nggak itu aja, guys. Benefitnya tuh sebentar ya. Benefitnya adalah pertama, itu juga ningkatin strength. Karena lo harus ngelakuin hal dengan kapasitas yang tinggi. Nggak mungkin lo sprint kan. Pasti itu sprint pasti. Oke, dan lose fat. Build strength pertama, yang kedua lose fat, terus yang ketiga dia bikin endurance lu atau ketahanan jantung lu lebih meningkat lagi, speed and power. Gila ya, di sprint ini sebenarnya banyak hal loh. Di sprint yang tadi yang gue bilang speed and agility, ini banyak hal, tau nggak? Di sprint aja tuh banyak hal. Improve heart health atau apa namanya, kekuatan jantung lu, terus punya sirkulasi jantung ke tubuh lainnya lebih bagus, dan mengurangi serangan jantung, dan meningkatkan mental toughness atau tuh apa, kayak mental fighter gitu gitu, lebih greget gitu, dan kerja jadi lu nggak yang tapi lu kerja tuh apalagi gitu, deadline-nya jam berapa kayak gitu, lebih fit gitu. Reduce stress yang keempat. Yang kelima, save time. Ya karena lu kalau sprint misalnya lu nggak harus panjang, 30 detik kali 8 udah cukup sprint, tapi restnya agak panjang karena dia kan buat lo stres pasti walaupun cuma 30 detik. Yang kelima,
Nah, ini improve glucose control insulin, atau yang disebut biasanya insulin kita jadi dikontrol gara-gara kita ngelakuin sprint. Ini buat orang-orang yang diabetes sangat sangat bermanfaat. Menurut BMC, Edwards disorder found high intensity workout sustainers, gak usah pakai bahasa Inggris. Jadi high intensity itu improve insulin levels di metabolic syndrome. Jadi kalau lo punya metabolic syndrome atau lo kegemukan atau something, lo ngelakuin high intensity such as sprint sama burpee or lain-lain, itu benefitnya banyak banget. Selain itu juga di sini jelasin menghilangkan tekanan darah, merendahkan tekanan darah, mengurangi gula darah, mengurangi lemak di perut, dan habis itu banyak lagi. Itu yang kelima ya, gengs. Jadi improve glucose control insulin. Yang keenam pastinya bisa dilakuin dengan variasi. Itu yang keenam. Ya lu bisa sprint 100 meter kah, lu mau fokus sama jarak atau lu mau fokus sama waktu. Itu di point speed and agility yang keempat. Oke, kita masuk ke yang 5. Yang kelima, balance. Oke, balance itu lebih ke keseimbangan, dan pelatihan ini sebenarnya sih nggak terlalu important dibanding yang lain, karena dengan sprint aja kita pasti dapat balance. Ketika kita lari terlalu cepat, mau nggak mau kita coba balancein diri kita. So, balance itu tadi gue contohin kan ada, itu berat sih gengs, handstand, sama ada satu gerakan yoga tuh namanya gue lupa, yang lurusin badan. Intinya balance itu ya bagus juga buat tubuh, cuman nggak se-important yang lain. Balance itu lebih ke kontrol diri juga. Tapi gue sangat saranin lu coba sekali-sekali, karena balance itu buat otak kita sama badan kita sinkron. Jadi bisa menyatukan antara otak sama gerakan untuk reflection juga. Keenam, speed and power. Power. Speed and power, bukan power. Nah, power itu sebenarnya di poin pertama tadi strength. Strength plus speed itu sama dengan power. Jadi kekuatan ditambah kecepatan itu power namanya. Nah, power itu exercise-nya gue bakal contohin di sini. Tadi tuh videonya power. Nah, di power itu di inti terakhir. Kenapa? Karena lu harus nge-build strength dulu, lu harus nge-build flexibility dulu, lu harus build speed dulu, baru lu sampai ke power. Power itu biasanya dipakai untuk untuk fighting, ngelakuin hal-hal yang lebih ekstrim. Jadi kalau lu belum ke basic, lu mau fighting, makanya jangan gitu. Itu nggak gue saranin di level power ini, karena di power itu lu harus punya persendian yang kuat. Persendian lu harus siap untuk kena tekanan yang dalam. Nah, kalau misalnya lu belum dari strength, flexibility, speed itu lu belum balancein tuh semuanya, lu mau langsung ke power, yang ada lu kena cedera. So, benefit dari power ini sama aja sama yang lain, cuman power ini lebih ke kelas yang orang udah biasa olahraga gitu loh. Jadi guys, kita masuk ke rangkuman. Oke guys, masuk ke poin rangkumannya. So, tadi yang pertama ada strength, yang kedua ada flexibility, yang ketiga ada speed and agility, ada yang kelima ada balance, yang keempat ada sprint, yang kelima ada power. So, yang di speed and agility itu kalau misalkan bingung tuh, speed and agility itu banyak trainingnya. Jadi kayak lu sekedar in and out di kotak, misalnya lu ada di rumah tuh ada kotak tuh, lu bisa tek stepping gitu tuh, itu bisa, itu jadi speed and agility. Salah satunya juga sprint masuk ke speed and agility. Tapi
Sprint itu bisa masuk kemanapun, bisa masuk ke speed and power, speed and agility, tergantung lu berapa yard lo lari, berapa ratus meter lo lari. So rangkumannya, setiap goal ini ada programnya masing-masing, dan sebenarnya semua personal trainer terlatih, atau semua pelatih atau coach terlatih untuk ngelakuin satu persatu ini semua. Hanya saja mereka bingung karena nggak ada tujuan klien yang untuk kesini. Jarang klien banget tuh datang ke kita untuk ngomong gimana sih cara lari lebih jauh gitu, jarang. Maunya burn fat, burn fat, burn fat, burn fat, burn fat, stuck di situ aja. Atau gue pengen ngangkat lebih berat dong, atau gue pengen kalau nggak naikin berat badan atau turunin berat badan. Padahal tujuan tuh masih banyak. Yang tadi disebutin banyak banget. Lo mau mukul lebih kencang, lo mau lari lebih cepat, banyak hal gitu loh. Banyak hal dari sana. So itulah dia untuk mengisi karbohidrat kita. Nah itu rangkumannya geng. Bagi yang ingin bertanya step by stepnya, silahkan komen di bawah tentang strength, speed, agility, flexibility, balance, power. Nanti gua buat programnya satu persatu kalau mau nanya. Nah kalau cuma mau nanya tentang burn fat, itu juga gue pasti gue jawab. Silahkan komen aja kalau yang mau komen. Oke. So kita harus lakuin satu persatu, itu cuman harus ditatar satu-satu, jangan langsung ke power. Karena nanti kalau langsung ke power itu bahaya, malah injury. Gue ingetin ini berkali-kali karena ini bahaya, injury gitu loh. Nah, terkait tentang takutnya nih, video ini kan cuma buat orang sporty, enggak. Ini buat semua, buat kaum muslimin juga. Gue sangat berharap nih, mohon maaf nih yang non muslim ini, pesan buat yang mukmin. Akhir selalu gue di akhir aja gue ngasih pesannya. Maaf agak belibet. Jadi di mukmin itu kan ada disebut dari HR Muslim atau hadis riwayat Muslim, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Gue baca karena gue ngafal hadisnya. Oke. Terus yang kedua tentang sprint, Rasulullah udah ngomong tentang lari itu dijadikan sunnah. Berarti Rasulullah tuh ingin banget kita tuh jadi yang aktif, bukan yang stuck. Nggak ada orang Islam harusnya nggak boleh begitu, karena ini sunnah loh. Sunnah harus diikutin, karena agama Islam kan cuma sunnah sama Al-Quran, ya nggak? Nah itu mukmin harus lebih kuat. Dan ada juga hadis dari HR Ahmad, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah suka ngajak lari Aisyah. Terus juga dia bicara bahwa harus muslim itu harus lebih hari ini harus lebih baik dari kemarin. Berarti kalau bisa dibilang begitu, hari ini lu bisa lari biasa, lu harus bisa sprint besok, istilahnya begitu maksudnya Rasulullah. Nggak kaku-kaku banget gitu loh. Jadi nggak selalu muamalah. Ini pesan bagi kaum muslim sih yang nonton. Nggak harus selalu muamalah gitu. Muamalah juga lo, bisa lo lari jadi muamalah, gimana caranya? Setiap lo mau lari ya kan, lo sprint nih, misalnya lo 8 set mau lari, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslimat Allahumma sholli ala Muhammad. Pam, lo sprint. Dihitung apa? Jalanin sunnah. Terus apa? Ya pahala gitu loh gengs. Jadi jangan kaku-kaku amat hidup. Itu aja. Maaf nih yang non muslim kalau nonton. Pasti ada klien gue takutnya. Gak apa-apa, ini buat pesan yang lainnya. Oke, thanks for watching. Dan kalau ini bermanfaat, silahkan subscribe, klik subscribe. Kalau nggak bermanfaat, nggak tahu. Oke, thank you for watching, bye.